Oke guys, kembali lagi di vlog kita. Sudah lama kita tidak buat video tentang 7 rumus 7. Nah, hari ini saya akan kembali menjelaskan 7 jenis korupsi. Oke, jenis korupsi yang pertama itu adalah korupsi transaktif, yaitu korupsi yang terjadi karena kesepakatan antara penerima dan pemberi. Sebagai contoh tindak pidananya itu misalnya suap. Jadi suap itu adalah semua bentuk tindakan yang memberikan uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapapun, baik perorangan ataupun perusahaan atau korporasi, sehingga ini menimbulkan kerugian. Jadi korupsi yang transaktif ini adalah terjadi karena transaksi antara si pemberi dan si penerima. Jadi penerimanya siapa? Bisa juga itu pemilik perusahaan, bisa juga pegawai atau siapa saja. Jadi jenis korupsi yang kedua adalah korupsi ekstraaktif, yaitu korupsi yang disebabkan oleh ekstraaktif. Ini merupakan korupsi akibat pemberian tekanan kepada pihak lain agar menjadikan ancaman sehingga orang lain yang kita berikan ancaman tersebut melakukan apa yang kita kehendaki. Contohnya misalnya seperti pemerasan, yaitu melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang melawan hukum. Jadi contoh dari korupsi ekstraaktif ini adalah sepertinya pungli misalnya. Jadi melakukan pungli ini jelas menyalahi hukum. Jenis korupsi yang ketiga adalah korupsi investif, yaitu berhubungan dengan kegiatan yang menyebabkan keuntungan di masa yang akan datang, yang bisa menyebabkan kerugian pada negara, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum atau menyalahgunakan jabatan. Jadi contoh dari korupsi investif ini adalah menandatangani perjanjian suatu pembangunan proyek misalnya dalam jangka waktu yang lama dengan proporsi investasi yang tidak adil atau tidak seimbang, sehingga orang-orang yang diuntungkan adalah orang-orang yang hanya mengetahui perjanjian tersebut, sehingga hal tersebut dapat menguntungkan cuma beberapa pihak. Ini adalah nepotistik atau nepotisme. Ini merupakan tindakan korupsi karena perlakuan khusus kepada orang yang dikenal, baik itu teman atau pertalian keluarga atau kedekatan khusus. Contoh misalnya seperti yang pernah terjadi di Indonesia adalah dinasti Ratu Atut, di mana seorang bupati membuat adiknya sebagai kepala dinasnya dan keluarga-keluarga lainnya untuk menempati posisi-posisi strategis di tempat tertentu. Inilah namanya korupsi nepotistik atau nepotisme. Jadi korupsi ini terjadi karena kedekatan dengan si pihak yang melakukan korupsi. Jenis korupsi yang kelima adalah korupsi autogenik. Korupsi autogenik ini terjadi karena hanya seseorang atau beberapa pihak yang mengetahui hal tersebut sehingga keterbukaan informasi tidak ada. Jadi orang-orang yang melakukan korupsi autogenik ini karena dia memiliki akses informasi terhadap sesuatu. Yang dimaksud dengan jenis korupsi ini adalah hampir bisa juga dikatakan dengan penyalahwenangan jabatan, tapi tidak selalu, karena informasi itu biasanya dari satu pihak ke pihak lain walaupun bukan dia sebagai pejabat dari hal tersebut. Contohnya adalah memberikan diskon terhadap suatu barang, memberikan pinjaman bunga uang, tiket pesawat, liburan, bahkan yang sering kita dengar mungkin program beasiswa luar negeri. Jadi hanya orang-orang yang mengetahui informasinya yang mendapatkan program tersebut. Tapi ada juga program beasiswa luar negeri yang dibuka secara umum. Tapi
di kenyataan kita lihat bahwa ternyata banyak program beasiswa ke luar negeri hanya didapatkan oleh orang-orang yang memiliki informasi terhadap hal tersebut karena informasinya tertutup atau tidak terbuka. Jenis korupsi yang keenam adalah korupsi suportif. Korupsi ini adalah korupsi yang terjadi karena tindakan mensupport atau mendukung suatu kegiatan korupsi. Jadi ini juga bisa terjadi karena penyalahgunaan jabatan atau mempertahankan tindakan masa lalu sehingga melakukan tindakan korupsi kembali agar tindakan korupsi masa lalunya tidak terbongkar. Sebagai contoh dari hal ini adalah misalnya menghilangkan barang bukti ketika terjadi penyidikan, kan? Penggelapan laporan keuangan atau misalnya seorang kepala sekolah atau kepala dinas memecat kepala sekolah yang tidak sejalan dengan misi dari seorang bupati misalnya. Jadi misalnya ada bupati itu mempunyai misi tertentu disampaikan kepada dinasnya dan kepala dinas menyampaikan kepada kepala sekolah. Jika kepala sekolah ini misalnya tidak setuju dengan misi tersebut dan disampaikan ke atasannya, maka si bupati tersebut melalui kepala dinasnya memecat kepala sekolah tersebut atas dasar tidak satu misi. Jadi ini adalah namanya korupsi suportif. Contoh lain lagi yang saya bilang tadi adalah misalnya ketika terjadi penyidikan terhadap suatu kasus, maka seseorang menghilangkan barang bukti atau melakukan penggelapan barang bukti supaya yang tadinya dia bisa terbukti ikut bersalah karena penggelapan barang bukti itu dia tidak teridentifikasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Kira-kira seperti itu. Oke. Jenis korupsi yang ketujuh adalah korupsi defensif. Jadi korupsi defensif ini terjadi karena seseorang melakukan pertahanan diri terhadap dirinya karena ancaman dari luar. Sebagai contoh misalnya seorang hakim ketika memutuskan suatu keputusan pengadilan, dia diancam oleh si pihak tersangka sehingga melalui pihak tersangka dia meminta hakim untuk memutuskan lain dari hasil putusan karena apa? Si pihak tersangka tersebut mengancam akan membunuh keluarganya, sehingga karena tidak ada pilihan lain misalnya si hakim ini melakukan tindakan korupsi defensif karena dia bertahan terhadap ancaman tersebut tadi. Itulah jenis korupsi yang ketujuh adalah korupsi defensif. Nah, sebagai bonus, ini adalah jenis korupsi yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bonus adalah namanya korupsi administratif atau administrasi. Sebagai contoh korupsi administratif ini adalah misalnya seseorang yang dinas keluar kota itu akan diberikan biaya perjalanan sesuai dengan kwitansi yang dilaporkannya kepada perusahaan atau kepada dinas. Tapi ketika dia melakukan perjalanan, dia meminta kwitansi kosong kepada pihak perjalanan atau rumah makan, tempat dia makan, atau misalnya dia tempat beli dia sesuatu, dan dia mengisi sendiri berapa nilai untuk nilai makanan yang dibeli, sehingga ketika pencairan di kantor dia mendapatkan lebih daripada apa yang dia keluarkan ketika melakukan perjalanan tersebut. Jadi ini termasuk korupsi administratif. Contoh lainnya misalnya seseorang sudah melakukan pekerjaan di kantor atau di dinas misalnya selama 1 tahun, tapi ketika misalnya di surat keterangan bertugasnya itu dibuat yang aturan 1 tahun sebenarnya dia bertugas dibuat menjadi 4 tahun untuk mempercepat penaikan pangkat. Nah, ini juga termasuk korupsi administratif. Nah, itu dulu 7 jenis korupsi yang bisa saya jelaskan. Kenapa saya menjelaskan ini? Karena saya juga masih belajar. Semoga kita bisa belajar dari apa yang saya jelaskan. Dan silakan like, share, and subscribe channel ini supaya semakin
berkembang dan menghasilkan banyak manfaat untuk banyak orang. Terima kasih telah menonton. Salam sukses selalu.